Aji, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haji Nugroho dari kelas 9. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan konferensi akademik siswa saya semester 1 tahun ajaran 2025-2026 SMP Al-Kautsar Lab School. Nah, jadi kita akan masuk ke daftar isi. Di sini ada judul, explanation, application, perspective, self knowledge, dan yang terakhir ada refleksi diri. Nah, selanjutnya di kesempatan kali ini saya membahas topik Fibonacci yang berkaitan dengan matematika. Jadi di sini kita bisa lihat alasan saya memilih topik tersebut simpel aja, cuma dua. Saya memilih topik tersebut karena yang pertama itu saya tertarik dan penasaran. Waktu itu pernah lihat di medsos kenapa dan ada video-video gambar tentang Fibonacci. Itu tuh apa sih? Jadi saya pengen lebih tahu lebih lanjut. Nah, kita masuk ke explanation. Di sini bisa dilihat jadi daerah Fibonacci itu adalah urutan angka yang tiap angkanya itu didapat dari penjumlahan dua angka sebelumnya, dimulai dari angka 0 dan 1. Jadi di sini ada dua rumus. Di sini adalah rumus sederhananya, yaitu Fn sama dengan Fn minus 1 tambah Fn minus 2. Maksudnya apa? Jika kita ingin mengetahui urutan ke F6, cara mengetahuinya F5 ditambah F4. Nah, itu secara ribetnya. Lebih singkatnya, kita kan tadi dimulai dengan 0 dan 1. Ini adalah 1, 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 3, 3 tambah 2 sama dengan 5, dan seterusnya. Secara simpelnya, kita tinggal dibilang cara menghitungnya, tinggal hitung untuk menemukan angka selanjutnya, tinggal hitung dua angka sebelumnya. Dan di sini ada satu rumus lagi, ini namanya rumus Binet kalau nggak salah. Ini untuk menghitungnya kita membutuhkan komputer ataupun kalkulator untuk menghitungnya, karena cara menghitungnya terlalu ribet dan susah, tingkat kesulitan. Selanjutnya kita bahas ke sejarah singkat. Nah, jadi pertama berawal dari konsep India kuno. Pola mirip daerah Fibonacci ini sebenarnya udah muncul dari zaman India kuno. Mereka waktu itu lagi ngulik cara menghitung banyaknya pola, ritme, dan langkah. Dari situ muncul pola angka yang naiknya mirip kayak Fibonacci, cuma belum dinamain aja. Yang kedua, lalu dipelajari dan dicatat oleh para matematikawan India. Nah, jadi pada saat itu matematikawan India lalu mulai mencatat pola itu lebih rapi. Mereka menemukan kalau jumlah kemungkinan tertentu selalu bisa dihitung dengan menambahkan dua angka sebelumnya. Jadi rumus Fibonacci itu sebenarnya sudah dipakai lama sebelum namanya muncul. Yang ketiga, dibawa ke Eropa oleh Leonardo Pisano. Nah, berabad-abad kemudian Leonardo Pisano ataupun bisa disebut Fibonacci belajar banyak ilmu dari dunia Arab dan Asia. Dia menemukan bahwa pola bilangan ini itu dapat membawa pengetahuan. Dia mempelajari pola ini dan membawa ilmunya ke bagian Eropa, tempat di mana orang di sana itu masih menggunakan rumus cara berhitung yang masih lama. Yang keempat, diperkenalkan lewat buku Liber Abaci pada tahun 1202. Nah, Fibonacci lalu menulis bukunya yaitu Liber Abaci yang isinya ngajarin sistem angka modern dan contoh soal kelinci yang akhirnya bisa bikin daerah ini terkenal. Dari situ orang Eropa itu jadi tahu pola angkanya dan nama Fibonacci nempel ke daerahnya, yaitu pola Fibonacci.
Yang kelima, menjadi terkenal karena pola alam. Setelah itu, ilmuwan nyadar kalau deret ini tuh muncul di banyak hal di alam, kayak spiral bunga, matahari, cangkang laut, dan pola daun. Karena sering muncul di tempat nyata, deret Fibonacci ini jadi makin terkenal dan dianggap keren karena bukan hanya omongan angka belaka. Kita masuk ke application. Apa sih fungsi Fibonacci? Nah, jadi fungsi Fibonacci itu menjelaskan bahwa setiap nilai baru dari penjumlahan dua nilai sebelumnya, sehingga menciptakan pola pertumbuhan yang berulang, stabil dan sering muncul dalam model alam maupun struktur matematika. Nah, jadi sini ada contoh fenomena di alam. Di sini ada note ya. Sebenarnya alam itu tidak sedang mengikuti deret Fibonacci secara sengaja, tetapi banyak proses tumbuh di alam menghasilkan pola yang mendekati Fibonacci karena mekanika biologis dan fisika, seperti tumbuhan bertahap, kebutuhan ruang, stabilitas energi, dan sudut pemisahan optimal. Nah, jadi di sini ada beberapa pola alam yang secara visual Fibonacci bentuknya mirip seperti lingkaran. Ini ada cangkang, terus ada pola daun, matahari, ini daun nanas, angin, dan galaksi. Lalu di sini ada contoh kelinci. Nah, poin pertama, bayangin ada sepasang kelinci yang butuh 1 bulan untuk dewasa. Kedua, setelah dewasa, tiap bulan mereka melahirkan 1 pasang kelinci baru. Yang terakhir, kelincinya itu nggak pernah mati-mati. Jadi pada bulan pertama, pasangan yang tersedia itu adalah pasangan A. Totalnya 1 pasangan. Lalu bulan kedua, pasangan A itu sudah dewasa. Lalu pas bulan ketiga, pasangan A itu melahirkan pasangan B. Lalu pada bulan keempat, pasangan A melahirkan pasangan C. Lalu di sini pasangan B mulai dewasa. Yang kelima, A melahirkan D, B melahirkan E, dan C sudah dewasa. Selanjutnya 6, A melahirkan F, B melahirkan G, C melahirkan A, dan seterusnya. Nah, jadi bisa disimpulkan, pada model pertumbuhan kelinci, jumlah pasang tiap bulan mengikuti Fibonacci karena kelinci yang dewasa menghasilkan pasangan baru. Nah, sementara kelinci muda itu tumbuh menjadi lebih dewasa. Hasilnya, jumlah bulan ini selalu sama dengan 2 bulan sebelumnya. Nah, jadi sini saya mengambil perspektif dari biologi. Yang pertama, ini ada efisiensi ruang dan cahaya pada tanaman. Nah, jadi sebenarnya tanaman itu butuh daun yang gak saling nutup supaya bisa dapat cahaya sebanyak mungkin. Kalau daun dapat cahaya sebanyak mungkin, kalau daun tumbuh asal-asalan, sebagian besar bakal menutupi yang membuat energi terbuang dan membuat pertumbuhan terlambat. Makanya banyak tanaman yang memakai pola tertentu sekitar 137,5 derajat yang kebetulan dekat dengan golden angle yang disebut sebagai ratio Fibonacci. Nah, ini ya hasilnya, daun itu menyebar lebih rapi, cahaya menyebar dengan cahaya diserap oleh maksimal dan nggak ada yang saling tabrakan, dan fotosintesis bisa lebih optimal. Nah, lalu untuk catatan, nggak semua tanaman ini itu memakai pola yang sama karena tergantung dengan struktur dan genetiknya masing-masing. Yang kedua, di sini ada biji dan bunga membentuk spiral stabil. Nah, bunga matahari, nanas, dan pinus sering punya spiral yang jumlahnya mengikuti angka Fibonacci. Nah, kenapa sih? Karena ketika biji tumbuh dari pusat, mereka itu mencari tempat yang paling kosong. Aturan ini tuh diulang terus yang menghasilkan spiral efisiensi yang otomatis mirip dengan Fibonacci kan. Ini tuh bukan karena bunga mengerti matematika, tapi karena pola itu mengurangi bentrokan, mengisi ruang tanpa celah, dan menghemat energi perkembangan. Lalu yang ketiga ada pertumbuhan organisme. Beberapa organisme seperti rumput laut, tanaman merambat, dan pola pelebar daun punya cara tumbuh yang bergantung pada kondisi sebelumnya. Ini tuh mirip dengan ide dasar Fibonacci. Pertumbuhan sekarang sama dengan gabungan dari kondisi sebelumnya. Contohnya, pola percabangan akar, pola percabangan batang, dan pola cabang yang melebar perlahan. Pola percabangan pohon kan awalnya 1 tuh, akhirnya terus melebar menjadi 2, terus jadi
lebar lagi, terus lanjut terus. Pokoknya pohon tuh ada beberapa pohon seperti pinus kadang-kadang polanya mirip dengan deret Fibonacci. Yang keempat, ada stabilitas mekanis pada spiral cangkang. Nah, jadi seperti cangkang siput, karang ataupun ammonite membesar secara spiral bentuknya. Kenapa itu spiral? Karena itu cara paling stabil paling stabil secara mekanik. Itu tekanan itu tersebar secara merata, pertumbuhan bisa terus tambah ukuran tanpa merusak bentuk, terus struktur kuat walaupun bahannya tuh tipis. Spiral emas itu hanyalah produksi yang muncul dengan cara organisme memperluas bentuknya tanpa merusak bagian sebelumnya. Yang kelima, bukan semua hal di alam itu Fibonacci. Ini adalah model dan bukan hukum. Nah, jadi Fibonacci itu bukan aturan wajib di alam. Banyak pola biologi yang mirip tapi nggak selalu angka Fibonacci persis. Yang penting adalah mekanisme, efisiensi, distribusi, dan tumbuhan bertahap. Nah, jadi akan saya simpulkan bahwa dalam biologi pola Fibonacci ini muncul karena organisme hidup cenderung memilih struktur yang efisien, stabil, dan tidak saling bertabrakan. Pada tanaman daun dan biji sering mengikuti pola mendekati Fibonacci agar distribusi cahaya dan ruang dapat itu dengan optimal. Spiral pada bunga matahari, nanas ataupun kerang terbentuk melalui mekanisme pertumbuhan bertahap yang meminimalkan energi dan memaksimalkan stabilitas. Ini bukan hukum alam yang kaku, tapi model yang menjelaskan bagaimana sistem biologis dapat mencari solusi yang paling hemat energi. Lalu saya akan masuk ke self knowledge. Untuk kelebihan yang saya rasakan itu, saya tuh penasarannya cukup tinggi, terus sering berpikir sistematis. Lalu jika mendapatkan suatu ilmu ataupun apapun, saya tuh merasa ingin benar-benar paham dan bukan cuma hafal aja. Lalu untuk kekurangan, saya tuh masih membutuhkan latihan abstraksi. Lalu kadang saya tuh saat baca-baca mau jawaban instan gitu. Lalu untuk cara belajar saya tentang ini, yang pertama saya baca artikel. Lalu jika tidak paham saya melihat dari AI, dan saya tuh baca buku yang Bu Karina berikan. Lalu di sini saya masuk ke refleksi diri terhadap sikap belajar. Nah, untuk kekurangan yang pertama itu saya cukup pemalas, yang kedua sering menunda-nunda, manajemen waktu saya buruk, lalu terburu-buru dan kurang sabaran. Untuk kelebihan seperti tadi, saya itu memiliki keinginan untuk mengerti dan bukan cuma menghafal. Lalu saya suka mengeksplor dan berpikir kritis. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Aji atas presentasinya. Saya persilakan kepada guru pembimbing Bu Karina untuk memberikan komentar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Aji ya. Walaupun ibu agak kaget, langsung topiknya Fibonacci gitu ya, di luar topik yang ada di SMP gitu ya. Tapi ya alhamdulillah walaupun dalam beberapa hari cukup cepat juga Aji berusaha memahaminya gitu ya. Mungkin kalau pertanyaan ibu coba balik ke slide yang nomor berapa ya? Nomor 5 ya. Tadi ya, ini ada rumus Fibonacci. Bedanya apa yang hitam sama yang di bawah? Nah, setahu saya yang ini tuh kalau nggak salah adalah perumusan dari kata-kata yang ini. Kalau ini tuh bedanya untuk menghitung caranya, misal kita mau tahu nih F ke 20 ataupun 30, kita tinggal menggunakan rumus ini aja. Tapi kenapa tadi saya bilang harus menggunakan kalkulator? Karena kalau nggak salah yang ini tuh harus dirubah menjadi pangkat 20 dan angka bilangannya tuh kalau nggak salah 1.618, dan itu kalau ditulis tangan sangat susah. Oke. Ya, berarti kalau yang rumus yang hitam itu kita bisa langsung tahu gitu ya. Iya, angka 20. polanya tuh angkanya
mendekati dari angka asli. angka tersebut approximate gitu ya. Tapi kalau rumus yang iterasi, Aji butuh berapa? Saya angka? saya butuh ngitung manual untuk mengetahui F20. F20 berarti butuh angka berapa saja? Yang angka keberapa sebelum menghitung F20? Maksudnya Bu? Kan kalau yang di situ definisinya urutan angka yang tiap angkanya didapat dari penjumlahan dua angka sebelumnya. Iya. Berarti kalau Aji mau hitung F20, Aji butuh dua angka sebelumnya itu berapa? Angka keberapa dan angka keberapa? Paling saya untuk mengetahuinya harus menghitung manual dulu dari F0, F1, 2, 3, 4 sampai 20. Sampai 20. Iya. Nah, dua angka sebelumnya itu berarti urutan yang ke F18 dan 19. 19 gitu ya. Oke. Ibu nggak tahu Aji menyadari atau enggak, tapi boleh ambil papan tulis ambil kapur. Coba Aji bagi